Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Basrasa oleh Kota Bontang akan memaparkan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup Kota Bontang tahun 2021. Seperti kita tahu bersama bahwa Kota Bontang ini merupakan kota industri dengan luas wilayah 285,96 km persegi, di mana luas daratan 56,6% dan luas lautan 43,39%. Dan jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 185.000 jiwa 393. Berdasarkan kondisi dan masalah yang menjadi perhatian di masyarakat, yaitu isu lingkungan yang diangkat adalah terkait masalah isu pengendalian banjir, isu permukiman atas air di wilayah pesisir, isu kualitas air laut, dan juga isu tentang ketersediaan air bersih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa isu pertama adalah terkait masalah pengendalian banjir. Pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di Kota Bontang dengan luas genangan kurang lebih sekitar 323,37 hektar. Penyebab banjir yang pertama adalah peningkatan curah hujan kurang lebih sekitar 87 mm dalam 20 tahun terakhir. Yang kedua adalah perubahan fungsi lahan daerah hulu Sungai Bontang yang berada di Kabupaten Kota Timur, sehingga terjadi peningkatan debit air yang besar-besaran di hulu Sungai Bontang. Yang ketiga, adanya peningkatan elevasi air laut yang ada di Kota Bontang. Ini beberapa poin telah dilakukan untuk mengendalikan banjir, antara lain melakukan penerapan dan normalisasi sungai, peningkatan drainase, dan revitalisasi Danau Kanaan, sekaligus melakukan kerja bakti di hari Jumat untuk bersih-bersih lingkungan. Hasil dari upaya tersebut, luas genangan mengalami penurunan seluas 165,90 hektar dibandingkan tahun 2019. Yang kedua adalah isu pemukiman di atas air di wilayah pesisir. Pada tahun 2021 didapatkan 31 RT dengan luasan total kurang lebih sekitar 54 hektar dan ditetapkan sebagai pemukiman kumuh, di mana 29 RT terletak pada kawasan pesisir. Upaya yang dilakukan antara adalah adanya petugas sampah khusus di kawasan pesisir, pembentukan bank sampah kawasan pesisir, penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pelaksanaan program Kotaku, sehingga luasan permukiman kumuh atas air mengalami penurunan sebesar 15,76 hektar dibanding tahun sebelumnya. Isu ketiga adalah isu kualitas air laut. Potensi pencemaran air laut disebabkan karena adanya aktivitas industri dan peningkatan jumlah penduduk. Mengatasi persoalan tersebut dilakukan inventarisasi sumber pencemar, pengawasan industri, pemantauan rutin kualitas air laut, serta pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal. Dengan adanya penggunaan IPAL komunal ini, konsentrasi pencemar yang masuk ke air laut dapat berkurang. Yang isu keempat adalah ketersediaan air bersih. Peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan kebutuhan air bersih, sedangkan seluruh sumber air baku PDAM di saat ini berasal semua dari sumur air bawah tanah tanpa ada alternatif lain, sehingga dapat mengancam ketersediaan air tanah di Kota Bontang. Maka banyak upaya yang telah dilakukan, antara lain tidak mengizinkan pemakaian air tanah baru pada zona konservasi air kritis dan rawan. Kedua, membangun sumur pantau pada zona kritis dan rawan, melakukan gerakan pembuatan lubang biopori, menanam penanaman pohon, serta pembentukan span regional Kuti Bontang melalui pemanfaatan alternatif sumber air baku dari kolam eks-tamban PT Indomie Mandiri. Juga adanya bendungan air yang ada di Marangkayu. Untuk mengatasi isu tersebut, pemerintah bersama masyarakat dan stakeholder melakukan beberapa inovasi. Pertama, penanaman pohon melalui instruksi wali kota, di mana setiap pasangan calon pengantin dan SM wajib melakukan penanaman pohon sebanyak 1 bibit. Website peta kita, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, di antaranya informasi lokasi kegiatan kota tanpa kumuh di Kota Bontang, sistem penyediaan air minum, informasi kejadian banjir, dan lain-lain. Keempat, layanan perawan RT, yaitu peta rawan bencana berbasis RT yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.
Keempat, Kompas atau Komunitas Pengamat Air Sungai Bontang yang mengembangkan alat pemantauan level air sungai atau relatif secara otomatis yang dapat dilihat masyarakat secara online. Pengembangan kampung wisata di atas air bekerjasama dengan CSR perusahaan merupakan salah satu kampung wisata, yaitu Malahi atau Kampung Malahi berhasil menjadi 100 desa pariwisata yang hasil rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang keenam, membentuk bank sampah pesisir dan pemukiman atas air. Yang ketujuh, bangun ekowisata mangrove bekerjasama dengan stakeholder. Ke-8, Serper Manbudi, ini aplikasi konservasi dan diversifikasi mangrove dan budidaya kepiting, merupakan kegiatan pembibitan penanaman dan perawatan mangrove yang dikelola oleh kelompok Telok Bangko binaan dari CSR PT Pung Kalimantan Timur untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Bontang. Kesembilan, Inspirasia Bontang merupakan komunitas yang memiliki program edukasi bagi anak-anak dan masyarakat pesisir agar mengelola sampah dengan baik dan mencintai lingkungan. Inovasi ini bukanlah akhir dari perjuangan dalam mewujudkan Kota Bontang yang bersih, asri, lestari, dan maju. Mari terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di beras basah bergandengan tangan, lihat kuntul perak sedang terbang. Pantang menyerah, jaga lingkungan untuk anak cucu tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Faisal Sofian Asdam, Ketua DPRD Kota Bontang. Fungsi utama DPRD Kota Bontang adalah melakukan pengawasan dalam program dan pelaksanaan kebijakan wali kota yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sehingga akan menghasilkan pembangunan yang maju dan berkelanjutan. DPRD dan pemerintah Kota Bontang telah menyepakati anggaran pada sektor lingkungan hidup antara lain yang pertama, anggaran lembaga pengelola lingkungan hidup sebesar 65,75 miliar. Yang kedua, anggaran pengelolaan kebersihan sebesar 36,9 miliar, dan terakhir anggaran sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 150 miliar sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Kota Bontang yang bersih, asri, lestari, dan maju. Selain itu, DPRD selalu melakukan rapat dengar pendapat dengan pelaksana program dan kegiatan bersama dengan wali kota dan kepala OPD terkait isu-isu penting yang menyangkut kehidupan masyarakat, terutama dalam penanganan isu pengendalian banjir, isu permukiman atas air di wilayah pesisir, isi kualitas air laut, dan isu ketersediaan air bersih. Selain melakukan rapat dengar pendapat, kami juga melakukan kunjungan lapangan bersama. Saya sangat mengapresiasi kinerja wali kota bersama dengan jajarannya, sehingga yang pertama, luas genangan banjir mengalami penurunan seluas 165,92 hektar. Kedua, berkurangnya luasan kumuh atas air sebesar 15,76 hektar. Dan terakhir, pengendalian konsentrasi pencemaran air laut melalui pembangunan IPAL komunal dan meningkatkan volume sumber air baku sebagai air bersih dari kolam X tambang PT Indominco. Ini merupakan hasil dari pengawasan yang kita lakukan bersama. Dalam hal legislasi, Ketua dan anggota DPRD terus melakukan inisiatif dalam mengeluarkan peraturan-peraturan agar ke depan Kota Bontang lebih maju. Pada tahun 2021, DPRD sudah mengeluarkan yang pertama, Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang tahun 2021-2026. Yang kedua, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif. Yang keempat, tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Dan yang kelima, pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan lokal daerah. Ke depan, kami selaku DPRD telah merencanakan penyusunan peraturan daerah terkait dengan 1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peraturan daerah terkait dengan ruang terbuka hijau. Dan peraturan daerah terkait inovasi daerah. Akhir kata, marilah kita jaga lingkungan Kota Bontang agar tetap bersih, asri, lestari, dan maju, dan menjadikan Kota Bontang kota layak huni bagi masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.